Selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah Monumen Nasional atau yang dikenal dengan Monas. Mari kita jelajahi kisah di balik simbol kemerdekaan Indonesia yang ikonik ini. Monumen Nasional didirikan sebagai simbol perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan. Ide pembangunan Monas pertama kali muncul pada masa Presiden Soekarno. Beliau ingin membangun sebuah monumen yang setara dengan Menara Eiffel di Paris. Pembangunan Monas dimulai pada 17 Agustus 1961, tepat pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-16. Presiden Soekarno secara resmi melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan. Pembangunan Monas dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama berlangsung dari tahun 1961 hingga 1965, meliputi pembangunan pondasi dan struktur utama. Tahap kedua dari tahun 1966 hingga 1968, mencakup pemasangan obelisk. Tahap terakhir, dari tahun 1969 hingga 1975, berfokus pada penyelesaian interior dan diorama di bagian bawah monumen. Monas dirancang oleh arsitek Friedrich Silaban dan R.M. Soedarsono. Desainnya menggambarkan lingga dan yoni, yang melambangkan kesuburan dan persatuan antara pria dan wanita. Monas memiliki tinggi 132 meter, dengan puncaknya berupa lidah api berlapis emas sebagai simbol semangat perjuangan yang tak pernah padam. Monas resmi dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975. Sejak saat itu, monumen ini menjadi salah satu tujuan wisata utama di Jakarta dan menjadi ikon kota serta kebanggaan bangsa Indonesia. Monas tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga tempat wisata yang menyimpan nilai sejarah. Di bagian bawah monumen terdapat Museum Sejarah Nasional, yang menampilkan diorama perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pengunjung juga dapat naik ke puncak Monas untuk melihat pemandangan kota Jakarta. Monas sering menjadi pusat perayaan berbagai acara nasional, seperti upacara Hari Kemerdekaan dan acara olahraga. Selain itu, Monas juga menjadi lokasi berkumpul untuk berbagai demonstrasi dan kegiatan kebudayaan. Monas telah mengalami beberapa kali renovasi untuk menjaga kelestarian dan memperbaiki fasilitasnya. Salah satu renovasi besar terjadi pada tahun 1992, ketika lidah api yang berlapis emas diperbaharui. Pemerintah terus melakukan pemeliharaan secara berkala untuk menjaga keindahan monumen ini. Tahukah kamu bahwa lidah api di puncak Monas terbuat dari perunggu seberat 14,5 ton dan dilapisi emas seberat 50 kg? Emas yang digunakan adalah sumbangan dari pengusaha Aceh sebagai simbol kesetiaan daerah tersebut kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini, Monas tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi juga simbol persatuan dan kebanggaan bangsa yang terus hidup. Berbagai inovasi digital seperti pertunjukan cahaya atau mapping video di Monas telah dilakukan untuk menarik minat pengunjung, terutama generasi muda. Monumen Nasional atau Monas bukan hanya sekedar monumen, tetapi juga saksi sejarah perjalanan panjang bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Monas mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dan semangat perjuangan yang harus terus kita jaga.